Problem bangsa kita ini bukan hanya di pusat tapi di daerah adalah sentralisasi. Pertama adalah sentralisasi kekuasaan. Yang kedua, sentralisasi ekonomi. Yang diperlukan oleh bangsa ini apa? Keadilan. Saya bicara misalnya tentang postur daerah. Uang dari berbagai daerah Indonesia akhirnya berkumpul di ibu kota. Uang dari berbagai daerah Indonesia berkumpul di ibu kota. Uang yang berkumpul dari daerah di Jawa Barat akan berkumpul di ibu kota. Uang yang berkumpul dari daerah kabupaten kota berkumpul di ibu kota. Padahal namanya ibu itu harus punya sifat kearifan, keadilan. Kata orang Sunda, "The cuet kan hide, the konteng kan koneng." Kanu bagernya aku bagerna, kanu bangornya aku bangorna, kalakinya aku kalaki anana, kawewanya aku sifat kawewena. Itu kan karena tugasnya. Karena itu yang menjadi perspektif. Kenapa di Cirebon? Saya jelasin. Peradaban Sunda itu dimulai dari peradaban Kitir. Berada di mana? Di ujung barat Banten, dulu adalah Jawa Barat. Ada di Guhai, Sangyang Sirah. Itu peradaban pertama. Kemudian melahirkan peradaban Tarumanegara. Dari Tarumanegara melahirkan peradaban Galuh di Ciamis. Dari Galuh Ciamis melahirkan peradaban Pakuan Bogor. Dari Pakuan Bogor melahirkan peradaban Kacirebonan. Kemudian melahirkan peradaban Priangan, Kasumedangan, Sumedang Larang. Jadi itu kutubnya. Karena itu kutubnya, maka Kadin memulai musyawarah di Bogor dan mengawali kepemimpinan di Cirebon. Ini adalah dua kutub politik Sunda. Maka bertemulah tokoh yang bernama Jayabaya yang ikut-ikutan pakai nama Mulyadi dengan Amer yang Bogor. Nah, cuman bedanya Pak Jayabaya sudah berhasil membangun keadilan bagi istri-istrinya, kalau Amer syarat hukum belum selesai. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah distribusi uang yang tidak menyebar secara merata melahirkan disparitas ekonomi. Disparitas ekonomi melahirkan kesenjangan antar daerah. Kesenjangan antar daerah melahirkan kesenjangan antar orang. Kan kita protes, uang berpusat pada satu titik dan satu titik dikuasai oleh beberapa orang. Bagaimana sistem ekonomi berkeadilan? Tukang lotek membeli beras sama dengan konglomerat. Satu sisi ada kenaikan upah dalam setiap tahun, satu sisi ada orang yang harus mengejar inflasi karena kenaikan upah. Di Indonesia sistem penggajian tidak berkeadilan. Kenapa? Manajer sekian, tenaga asing sekian, tenaga produksi sekian. Office boy itu sudah kecil, dia harus masuk yayasan. Sudah gajinya kecil, dia tidak punya masa depan karena bekerjanya outsourcing. Kalau di pemerintah itu tenaga outsourcing, tenaga PTT, dia harus bersaing dengan kepala dinas yang sudah segalanya dijamin. Kenapa? Sudah punya tunjangan kinerja tinggi, mobilnya diberi, BBM-nya diberi, supirnya diberi, transportnya dibeli, pergi kemanapun hotelnya dibayarin. Sistem yang seperti ini melahirkan apa? Disparitas pekerjaan. Apa yang menjadi problem dari ini semua? Orang tidak mau bekerja pada sektor produksi yang real, cenderung mengejar mimpi. Sehingga semua orang ingin bekerja pada level menengah administratif. Indonesia itu semua orang ingin bekerja
bekerja pada level menengah administratif. Dia akan bekerja kalau masuk kantor, bawa buku, bawa laptop, ada tanda pengenalnya, ada daftar hadirnya, itu namanya bekerja. Indonesia. Sehingga BPS mengukur orang menganggur juga tidak bisa diukur dia bekerja. Harusnya bukan mengukur orang menganggur, mengukur orang berpenghasilan atau tidak. Karena hari ini banyak orang kelihatan pengangguran tapi penghasilannya tinggi. Hati-hati. Nah, untuk itu, apa sih spirit yang ada dalam pikiran saya itu? Spirit dalam pikiran saya itu adalah tidak boleh ada sentralisasi keuangan. Apa problem Indonesia? Orang nggak mau jadi tukang sapu, dia akan rendah. Orang nggak mau menjadi office boy, dia akan rendah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak kuota, tenaga administrasinya banyak, dokternya banyak, insinyurnya banyak, ahlinya banyak, staf ahli, gubernurnya banyak, tapi salurannya kotor, sungainya kotor, jalannya kotor, kemudian kabel-kabelnya berantakan di mana-mana. Kenapa? Semua orang bekerja pada sektor administratif, tidak ada semua orang bekerja pada sektor produksi. Padahal kalau mau jujur, seluruh produksi dikerjakan pada level yang paling bawah. Hotel ini insinyurnya, arsiteknya cuma gambar sekali, tapi yang membangunnya adalah kuli. Hotel ini indah karena kuli, tempat ini bersih karena kuli, kursi tertata karena kuli, sound system bagus karena kuli. Ini problem. Apa sih yang harus digelorkan oleh Kadin adalah menghormati kuli-kuli itu, diangkat menjadi kelas menengah. Bagaimana negara hadir? Bagaimana negara hadir? Jamin kesehatannya. Kalau dia sakit, negara hadir untuk mengobati. Jamin pendidikannya, anak-anaknya bisa kuliah sampai S1. Kemudian jamin hari tuanya. Ini kemudian jamin perumahannya. Kalau 4 hal ini sudah terpenuhi, maka para kuli ini akan mendapat ketenangan dalam bekerja. Dia tidak akan terus bergolak dalam setiap waktu menuntut upah. Kenapa? Karena kebutuhan dasar primernya sudah terpenuhi. Caranya bagaimana? Caranya adalah distribusi uang yang dibayarkan oleh para pengusaha dan seluruh rakyat lewat pajak harus melahirkan keadilan pajak. Ini yang lagi satu. Bagaimana? Kenapa harus melahirkan keadilan pajak? Negara tidak boleh terus-terusan konsumtif, tapi negara harus berpikir investasi. Kalau negara harus berpikir investasi, provinsi harus berpikir investasi, maka pajak harus mulai disusun dari desa penghasil pajak. Desa penghasil pajak harus mendapat alokasi dana yang cukup. Untuk apa? Agar desa itu memiliki kecukupan dalam membangun. Saya sudah punya hitungannya. Kalau ada satu desa menghasilkan pajak 250 miliar, beri saja dia 1% saja, maka dia dapat 2,5 miliar. Kalau dia punya dapat 2,5 miliar, maka membangun desa itu tuntas dalam waktu 5 tahun. Tahun ke-6-nya yang 2,5 miliar itu menjadi penyertaan modal. Kalau saya di Jawa Barat karena punya BJB, maka penyertaan modal di BJB. Maka nanti desa itu menjadi pemegang saham. Maka desa itu akan mandiri. Dia tidak mengandalkan hanya dana desa, bantuan keuangan desa, siltap dan sejenisnya. Maka dia akan mendapatkan dividen dari uang yang disimpannya. Maka desa akan mandiri. Kalau desa dibangun terus secara mandiri, nanti suatu saat daerah Jawa Barat atau Indonesia akan seperti Tiongkok. Apa yang dialami? Uang mengalami pertumbuhan yang cukup, kemudian negaranya infrastrukturnya sudah baik, produksinya tinggi, akhirnya dia harus menggerakkan rakyatnya untuk bekerja, tapi uangnya balik lagi, maka dia berinvestasi ke negara lain, ke bus, ke bandara, ke pelabuhan. Orangnya kerja, teknologinya di bawah, banknya di bawah, duitnya balik lagi ke negaranya, tapi rakyatnya mendapat dividen, pekerjaan yang layak, dihormati di negara lain. Maka kita semua hadir ini dan termasuk teman-teman di Jawa Barat, sudahlah tinggalkan gaya aktivis, berubahlah menjadi pebisnis. Hadir itu bukan kumpulan aktivis, hadir itu kumpulan pebisnis. Aktivis kumpulnya di partai politik, bukan di lembaga bisnis. Kenapa? Jadi
Jadi nggak boleh lagi dengar keributan organisasi pengusaha. Pengusaha itu rebutan proyek, itu pantas. Pengusaha itu rebutan investasi, pantas. Ini pengusaha rebutan ketua organisasi. Pengusaha hidup bukan dari organisasi, tapi bisnis, dari penciptaan bisnis, dari entertain yang diciptakan dalam setiap waktu. Itu penting.